Duh, mana ya rumahnya? Apa ini ya rumahnya? Tapi, iya ini rumahnya. Iya benar. Coba tungguin aja kali ya. Gak ada orang sih, sepi banget. Tapi kalau dilihat-lihat, ini benar rumahnya. Iya benar. Sekarang rumahnya sepi ya. Ada kemana ya? Oh, itu kan mobil yang waktu itu tempat aku ngadem sama Ayu. Oh, iya benar. Ternyata ini benar rumahnya. Iya. Lelahnya habis nyemprot. Ada tamu. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf deh, lagi nunggu siapa ya? Pak, saya nih ya Pak. Iya. Maaf deh, barangkali Bapak lupa. Iya siapa ya? Aku nih ya Pak, yang dulu waktu kecil sering nginep di sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Bapak baru ingat nih ya. Bapak panggil nih ya. Lihat kamu sudah sebesar ini. Kegiatan kamu sekarang apa ya? Semenjak aku lulus SMA, aku pergi merantau Pak, Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Nah, terus waktu bulan lalu Ayu sempat WA aku Pak untuk datang ke sini. Jadi Ayu itu ingin menikah atau bagaimana ya Pak? Pak, Jadi nih ya, Ayu itu sudah tidak ada. maksudnya tidak ada gimana Pak? Ayu sudah meninggal sebulan yang lalu. Tapi kan dia baru WA saya sebulan yang lalu Pak. Mungkin WA Ayu yang terakhir itu dia merasa kangen nih ya, karena kalian sudah berteman sejak kecil. Terus Ayu meninggal karena apa ya Pak? Pak, Jadi Ayu itu meninggal karena sakit yang diderita nih ya. sakit apa Pak? Bapak juga sudah bolak-balik ke rumah sakit, tapi tim medis belum menemukan penyakitnya itu apa nih ya. Pada suatu saat dia kritis. Sudahlah nih. Bapak kalau membicarakan tentang Ayu, hati Bapak masa terpukul nih ya. Ayu itu anak Bapak satu-satunya, harapan Bapak. Tapi kini dia udah nggak ada nih ya. Turut berduka cita ya Pak atas berpulangnya Ayu. Padahal ini aku sini juga kangen sama Ayu, mau ketemu Ayu,
Karena bagaimanapun kan Ayu teman kecil Nia, Pak. Padahal saat dia bulan lalu itu memungkinkan kita buat ketemu. Tapi takdir berkata lain. Terus Nia mau gimana? Mau pulang atau mau nginep di sini Nia? Mungkin Nia di sini dulu, Pak, untuk beberapa hari. Nia mau ke tempat-tempat yang pernah Nia datengin sama Ayu untuk mengenang masa kecil Nia sama Ayu, Pak. Ya sudah, kalau maunya seperti itu. Tapi Nia, setelah kepergian ayah itu, kalau bapak ini Adanya setan hitam legam yang meneror kampung ini Nia. Maksudnya setan gimana, Pak? Itu bukan setan biasa Nia. Warga sini menyebutnya setan penarik sukmu. Dulu manusia, tapi kini berubah menjadi setan hitam legam. Masa sih, Pak? Nia nggak percaya. Emangnya zaman dulu ada kayak gitu-gituan? Gak mungkin, Pak. Pasti itu cuma orang iseng, Pak. tapi Nia, Tapi apa, Pak? itu memang ada Nia. Tapi Nia nggak percaya, Pak. Tapi itu memang ada Nia. Nia sudah lama tinggal di kota. Sama di kampung itu dan sama di kampung itu mentalitas itu masih banyak Nia, masih kuat. Nia, pesan bapak, kalau Nia mau kemana-mana, Nia harus izin dulu sama bapak dan hati-hati. Iya, Pak. Ya udah, kalau Nia memang mau nginep di sini, mari kita masuk, kita beresin kamarnya si Ayu. Nia nggak apa-apa kan tidurnya di kamar Ayu? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah yuk. Gue bingung deh bocah. Bingung apa sih Mang? Itu kadang-kadang bocah kalau habis pipis biasaan kagak mau diseblok. Yang bocah sekarang tuh Mang beda sama orang-orang dulu Mang. Gak kali-kali di kalau udah bekas pipis kali udah bekas boker. Kagak disiram ya. Kagak disiram apa karena iseng apa gimana gua kagak ngerti juga deh. Lah kan ada peribahasa, ada pepatah, ini emang real emang ada hadisnya. Iya. Anazopatu minhal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Betul Mang. Saya juga bingung sama anak-anak sekarang. Saya kalau sore kalau nyapuin, kalau ngebersihin WC, ngebersihin kamar mandi, ada aja itu Mang. Ya, makanya. Saya mau laporan apaan ke guru. Kok emang begitu lagi. Tapi kalau masalah kebersihan itu bukan tanggung jawab perorangan, ini tanggung jawab bersama. Ya dari murid, dari kita selaku penjaga. Apalagi kan sekarang kan kita ada yang bantu beres-beres juga, iya. tukang bersih bersih. Cuma kadang dia pas lagi kelupaan atau gimana, kan yang namanya juga manusia kan nggak ubahnya ada sifat lupa di. Bener Mang. Oh iya Mang, saya mau nanya nih ya. Nanya apaan sih? Mamang kan udah lama nih, maksudnya udah senior lah namanya ngejaga ini sekolah. Iya. Saya mah kan ya baru ya namanya ya. Bukannya saya takut gitu Mang, tapi saya tuh ngerasa kayak banyak kejanggalan Mang di sekolah ini Mang. Kayak Kejanggalan apaan sih? ya kayak hal-hal mistis gitu Mang. Kadang-kadang nih saya
gimana ya ngerasanya. Sinilan apa mang? Jadi kayak orang marahan kita. Mungkin kita mau ngomong serius. Ya oguan banget tuh di gala pengen ditemenin duduk. Ampun dah. Biarin gue tengah sini ya. Iya udah. Lu masih Ya, ada? jadi lu menanya apaan sama gua? Enggak mang. Mamang kan yang namanya ini ngejaga sekolah udah lama. Senior lah ibaratnya ya. Iya. Kali mamang kan belum cerita nih sama saya nih. Masalah sekolah ini tuh dulunya bekas apa. Saya kan baru di sini. Iya. Ya kayak ngerasa ada kejanggalan gitu mang. Jadi lu mau nanya silsilah ini awal mulanya sekolah. Iya mang. Nah terus yang tadi lu tanya ke gua kan sering ada Hal-hal mistis. hal-hal goib gitu ya. Iya. Tapi emang sekiranya misalnya gue ceritain, gue tanya balik ke lo. Kalau seumpamanya gue cerita awal mulanya ini sekolah terbangun sampai sekarang udah mewah begini, sekiranya lu kalau keliling sendiri berani apa kagak? Nah itu pertanyaan gue, makanya sengaja gue kagak cerita sama lo. Itu mang yang saya khawatirin. Kalau ngomong jujur mah saya temenin terus mang. Kalau jaga malam. Itu gue takutnya kalau gue ceritain, takutnya lu jangan kan sampai keliling, mau nyeduh kopi aja ke dapur, ntar ujung-ujungnya minta temenin sama gua. Nggak berani saya Gitu. kalau udah tahu mah. Tapi mamang bener pernah gitu kayak dinampakin gitu mang. Ya sebenarnya sih di kalau gua mah kalau dinampakin gituan bukan gua sombong ya, bukan gua sombong atau istilahnya gua ngebanggain diri gua sendiri, bukan. Apalagi kan lo kebilang bocah baru kemarin. Iya. Ya kan. Jadi pengalaman lo tuh di tempat-tempat gelap tuh rada kurang. Kalau gue sih terus terang aja, kalau pengalaman gue tempat gelap sering. Pengalaman, masalahnya gue dulu emang kerjaan gue mainnya tempat gelap-gelap. Ngapain? Ngapain? Ya, jadi dibahas, mau tahu aja lu. Paham saya kali. Ngerti dah. Iya. Ya. Emang kalau untuk masalah sekolahan ini, gue juga sebenarnya jagain ini belum lama-lama banget. Iya. Gue mau jaga ini warisan. Warisan. Iya. Warisan bagaimana lu jagain sekolah warisan mang? Dulu babak gue jagain ini Oh sekolahan. iya. Babak gue jagain sekolahan. Nah pas gitu babak gue sakit. Babak gue sakit. Nah ya namanya orang udah tua kan, sakit kan dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit diponis tuh umurnya nggak lama tuh. Nah babak gue di rumah sakit, pihak sekolah kan bingung, ini sekolah siapa yang nungguin, siapa yang ngawasin. Tuh akhirnya dari kesepakatan pihak sekolah, orang pihak sekolah udah kenal sama gue kan. Nah akhirnya sementara sebuat babak gue belum sembuh, nah gue disuruh nyerepin babak gue. Mamang yang gantiin gitu. Ujung-ujungnya keterusan dia sampai sekarang. Aduh. Oh. Ya gitulah mang. Ngomong-ngomong Gue juga awalnya nih sama kayak lo, iya. kemana-mana merinding, apalagi belakang sono no. Iya, pas WC tadi tuh. Nah, pas WC gue juga sama merinding. Nah pas gitu gue nanya ke babak gue, "Mbak, saya mau nanya, kok setiap saya keliling dekat-dekat WC, dekat toilet ya, bahasa sekarangnya ya, Bahasa kerennya, bahasa gaul. bahasa gaulnya toilet, kok perasaan saya agak merinding dikit gitu." Nah terus babak gue cerita bahwa makhluk halus itu senangnya tuh di tempat-tempat lembab, tempat-tempat kotor tuh, tempat-tempat yang agak-agak remeng-remeng tuh. Nah terus secara nggak langsung babak gue desek kan, iya mbak, kok bisa makhluk itu bisa betah di tempat-tempat gelap, tempat-tempat yang kotor begitu. Nah babak gue kan akhirnya cerita. Nah babak gue ceritanya dari awal dari ya maaf aja
bukan gue nakut-nakutin lu di. Nah, Iya. Ini sekolahan dulunya bekas kuburan. bener Mang. Itu juga cerita babak gua. Kalau gua kan waktu itu kan tinggal di kampung sebelah sono. Tahu-tahu nih sekolahan udah bangun, Udah rapi. udah rapi. Tuh. Babak gua cerita kuburan keluarga di sono dibongkar tuh. Jadi kuburan ini awalnya kan sebagian ini kan enggak, ini sebagian enggak kuburan semua. Iya. Kuburan ada berapa biji, makam keluarga bukan makam umum. Nah, jadi pihak keluarga almarhum kan ada ini ya tahu sendiri kan namanya banda mah, ya kan? Benar-benar. Namanya banda mah dah kagak zaman dulu, kagak zaman Sekarang. sekarang. Kalau udah urusan warisan, hal sekecil apapun itu bisa diungkit-ungkit. Bener Mang. Tuh. Sampai yang udah kakek buyutnya warisin, ini tanah yang 100 meter kita buat makam keluarga. Biar kalau gua mati, anak cucu gua nggak ada umur bisa ngumpul di sini. Tuh. Gitu. Iya. Ya namanya generasi waris kan beda, Di. Bener Mang. Iya kan? Bener. Tapi Mang, saya sempet ya beberapa hari lalu belum sih dinampakin mah itu Mang. Belum. Masih belum dinampakin mah belum. Cuman pas saya keluar itu dari WC yang tadi kita keluar tuh, Iya. apa perasaan saya apa yang bener ada, saya keluar dari WC kayak ada ngikutin dari WC yang tadi kita keluar. Anu kali lu cebok belum bersih kali. Cebok. Orang ngapa-ngapain temen saya mah cuma ngekosrek doang, ngebersih-bersihin bekas pipis bocah. Saya keluar dari situ, terus saya masuk ke kelas itu tuh yang pertama tuh yang pojok. Iya. Di situ kayak ada orang lari. Buat saya nengok keluar. Saya lari lagi keluar nyalain lampu. Iya. Saya lihat kagak ada. Lalu saya masuk lagi ke dalam. Saya ngidupin lampu. Kayak ada yang ngintip juga. Pas saya masuk ke dalam pintu, Lah, lu bisa dimasuk ke dalam pintu? maksudnya masuk ke kelas. Oh, makanya kalau ngomong Masuk ke kelas, pintu kan rada sedikit saya tutup tuh. iya. Kayak ada yang ngeliatin. Saya telinguk dikit, orang ada. Saya keluar lagi dah, saya buru-buru tuh. Emang udah rada merinding. Masuk ke kelas ini lagi. Lah kagak ada. Udah hilang itu. Itu. Iya, pas udah masuk ke kelas ini nih, yang belakang kita nih. Iya. Itu hawa merinding udah nggak ada. Nggak Pokoknya hawa merinding itu dari pojok WC sono, Mang. Pojok WC sono ya. Pojok WC sono sampai pas kita masuk ke kelas. Itu bener-bener kayak ada ngikutin, Mang. Itu bener-bener saya merinding. Nah, emang kalau sebelah situ itu dulunya kalau menurut cerita babak gua sebelah situ jadi ada salah satu keluarga almarhum yang bekas preman, Di. Kalau kata zaman dulu mah apa ibaratnya ya bekas makam centeng lah. Makam centeng. Nah, dia makamin di situ. Nah, adapun dia dimakamin di situ, ya namanya centeng kan tuh sendiri, Di. Betantang betenteng, betantang Iya. betenteng. Ya mungkin dari salah satu musuhnya ada yang kurang senang. Nah, akhirnya dia berantem tuh, Di. Berantem, akhirnya centeng ini kalah dimakamin di situ. Tuh. Ya mungkin kalau kata ibaratan matinya kali orang lempeng kali. Ya orang lurus. Ya iya, matinya orang lurus. Nah, akhirnya kan ya namanya gituan mah kan tahu dengan glojot udah jadi almayiti mah kan udah dikubur, Iya. udah dipandiin, disolatin, dikuburin. Kalau untuk halusnya kan kita kagak tahu apa dia sempurna apa enggaknya kan. Bener. Ya mungkin kalau dia gentayangan, ya mungkin dia masih ada rasa penasaran sama yang pernah ngebunuh dia, ibarat kata kali dia anu kali ya. Dendam kali. Dendam. Itu. Emang gue juga kalau lewat sana ya bukan lu doang sih. Terus terang aja. Gua kalau kagak sama lu terus terang aja. Sama gue, orang berani. Bukan gua kagak berani. Awang gue lewat situ.
Serem itu Mang, pojokan itu. Dulu kan pernah lampunya kan gua ganti. Iya. Lampu gua ganti. Lah tahu-tahu di lampu habis gua ganti, Mati lagi. pas gua keluar itu lampu mati. Gua balik lagi sampai gua bongkar tuh lampu. Gua lihat, gua tes ke sini nih yang itu tuh dalam kelas. Dalam Kelas kelas kan itu. ada mejanya. Iya. Kelas ada mejanya, meja, bangku. Gua dir tuh di atas bangku. Masang lampu. Gua ganti tuh lampu, lah hidup. Ya, namanya lampu hidup kan, air kan gua balikin lagi ke sono. WC. Gua balikin lagi pasang di kamar mandi sono. Mm-mm. Hidup, asa gua keluar lampu mati Mati. lagi. Nah, semenjak itu gua rada-rada awang lewat itu. Mas lampu 2 kali gua ganti masih modar-modar kene. Lampunya itu juga ya. Lampunya teta wae Emang angker kali emang pojokan doang Mang kayaknya. Pokoknya ini sampai batas kelas itu Mang tuh yang kelas yang pertama. Iya, emang dulu katanya makam sebelah situ emang Mm-mm. adanya. Iya. Tuh. Cuma gue mesen nih sama lu terus terang aja. Gua kan gua ada rencana, gua kan udah gimana ya, rasanya gua udah jenuh bener jaga begini. Gua udah jenuh banget begini, ya faktor usia juga kan. Apalagi kalau udah faktor mah nggak boleh sering kena angin malam kan. Nah, gua ada rencana 2-3 bulan ke depan gua mau istirahat. Istirahat dulu. Gua mau istirahat dulu dari jaga di sini gitu. Terus saya Nah, ya siapa yang nemenin? lu gantiin gua di sini. Kon saya kalau nggak ada Mamang iseng kelilingnya. Nanti gua ngomong sama pihak sekolah. Gua ngomong sama pihak sekolah. Kalau gua ada rencana mau ya Bu, ya sebenarnya sih gua berat juga ngelepasin ini kerjaan. Kan lumayan juga. Kita di sini di sebulannya kan dibayar 1,5 juta. Iya. Kan gede, Gede. 1,5 juta. Mamang 1,5 juta, saya di Bang Gope. Saya Emang beda. Emang lu masih digaji 500.000? 500. Kalau gua mah alhamdulillah gaji gua 1,5 juta di sini Kan udah. beda banget ya Pan ya. Aduh. Udah bayar 1,5 juta. Nah, gua juga nggak tega benar ngelepasnya, tapi gimana sih? Udah faktor gua sama bini gua nggak boleh sering-sering begadang. Asa begadang ada temennya kopi, asa begadang temennya rokok. Tuh, bini gua khawatirnya kesehatan gua malah turun, takut gitu doang. Kon emang temennya itu doang apa kalau begadang mah? Iya, makanya bini gua ngelarang, udah ngapa Pak, berhenti kerja. Dasaran masih banyak rumput gitu. Maksudnya banyak rumput bukan gua suruh makan rumput, bukan. Jadi sekarang kan gua punya piaraan kambing. Iya. Ada kambing, ada sapi. Maksud bini gua suruh fokus ngurusin piaraan aja gitu. Kalau malam gue istirahat. Saya iseng murun kalau nggak ada yang nemenin. Nanti gue ngomong pihak sekolah, gue minta cariin ganti. Buat cariin ganti apa? Suruh nyari pengganti gue buat nemenin lo gitu. Atau kalau lo punya punya temen istilahnya kagak punya kerjaan atau gimana, lo ajak aja di temen lo buat nemenin lo, gantiin gue. Saya takutnya begini Mang, saya nyari orang. Suruh jaga malam-malam iseng. Lah saya iseng dia iseng. Ninggal bagaimana tuh? Ya, namanya berdua medi nggak kasih iseng. Kecuali kalau dewekan. Oh. Gua mah kagak. Iseng Mamang orang dulu gimana gua emang. Udah lu. Tuh kan. Baru saya ngomong. Apa tuh jatuh? Ya kan? Kata saya Ge. Perasaan masih sore dik. Gua jam berapa ini Mang? Nah, bener baik kan? Dari mana nih datangnya? Tadi orang ada. Tuh kan? Dari lemari sekarang Mang. Mana ini? Wah, tuh, Mang. Lah, makin dekat baik gini kan? Tuh kan? Kata saya kayak buru-buru sendirian, saya berdua diginiin.
Udah dik, pindah tempat dik. Ini kagak aman sini dik. Buru mang. Buru mang. Lah, ini pada hampar-hamparan begini. Kagak aman dik. Tungguin gue dik. Buru. Ih. Ayo nih ya. Di sini kan tempatnya dulu bernostalgia sama si Ayu. Iya, Pak. Masih ingat kan tempat ini? Ingat, Pak. Memang tempatnya jauh berbeda sama dulu nih ya. Sekarang udah ada pembangunan, jadi lebih bagus. Iya ya, Pak. Kok beda banget ya sama yang dulu? Bangunannya lebih banyak. Jadi nih ya dulu sering kesini sama Ayu. Iya, Pak. Memang nih ya bangunannya ada yang masih seperti dulu, belum dirubah. Nah, di sini ini tempat Nia sama Ayu waktu kecil sering istirahat, Pak. Di sini Iya, sambil jajan, sambil bercanda, ngobrol. Ternyata bangunannya lebih bagus ya, Pak. ya memang udah banyak perubahan ya. Pak, aku Ya. izin lihat ke depan kelas sana ya. Oh iya nih ya. Paling Bapak nanti tunggu di masjid aja ya kali ya. Iya, Pak. Yaudah yuk. Iya, seandainya Ayu masih ada, pasti lebih seru, pasti lebih indah hidup ini ya. Tapi sayang, Ayu udah pergi ya, udah ninggalin kita, ninggalin Bapak yang sendirian. Sampai saat ini, Bapak juga belum bisa ngelupain Ayunya. Ayu anak yang cantik, anak yang soleh, dia rajin ibadah. Tapi sayang, semuanya udah berubah nih ya. Udah berubah, udah seperti dulu lagi. Ayu udah tenang di surganya Allah nih ya. Ya. Ya udah saya anggap sebagai anak Bapak sendiri nih ya. Mengganti Ayu. Ayu merasa kehilangan bila kamu datang. Bapak juga merasa kehilangan Ayu bila terlihat kamu nih ya. Yang tenang ya, yang tenang ya nih ya. Dan Ayu juga tenang di alam sana. Doa Bapak selalu untukmu Ayu. Bapak merasa kehilangan banget sama kamu. Ternyata udah sangat berbeda ya bangunannya. Bangunannya juga udah lebih bagus, lebih rapi. Andai Ayu masih ada. Tadi
Ada apa ya? Nggak ada apa-apa tapi ada apa ya? Enggak. Ini cuma halusinasi aja. Enggak ada apa-apa. Duduk dulu aja deh, biar lebih tenang. Tempat ini dulunya tempat sekolah aku sama Ayu. Tempat ini banyak kisah dan ceritanya. Kemana-mana aku selalu sama Ayu. Tapi sekarang Ayu udah nggak ada. Aku jadi kesepian. Dulu aku sama Ayu seneng sekali. Kita lari-lari, kita bercerita. Ayu, aku kangen. Semoga kamu tenang di alam sana ya. Padahal aku kesini mau ketemu sama kamu, tapi kamu udah nggak ada di sini. Aku kesini cuma buat mengenang masa kita waktu dulu. Aku kangen banget. Cuma tempat ini yang bisa meredakan rindu aku. Semoga dengan ini aku bisa jauh lebih baik. Untuk terlalu merindukan kamu ya. Yuk, kenapa kamu cepat sekali meninggalkan aku? Rasanya aku sia-sia rasanya aku sia-sia kesini. Kamu udah nggak ada. Harusnya kita bisa ketemu, tapi sekarang kita udah nggak bisa ketemu selamanya. Kalau kayak gini, gimana ya ngobatin rasa rindu aku ke kamu yuk?
sama kamu, Ayu. Semoga kamu bahagia dan tenang di sana ya, yuk. Tuh kan, kayak ada yang lewat lagi. Tapi apa ya? Udah lah, nggak usah dipikirin. Apa aku coba lihat ke dalam aja ya? Ini kan kelasku dulu sama Ayu. Lihat aja deh ke dalam. Dulu kita duduk di meja ini yuk. Aku di sini, kamu di sebelah aku. Dulu kita kompak yuk. Kalau ada soal atau tugas, kita selalu kerja sama. Aku kangen deh masa-masa seperti itu sama kamu. Sekarang kamu udah gak ada ya. Kira-kira ini udah jam berapa ya? Udah malam juga ternyata. Udah malam. Pulang aja deh. Besok ke tempat lain aja. Gadis ini cocok untuk jadi pengikutku selanjutnya. Kok Nia lama ya? Bilangnya mau sebentar ke belakang. Tapi kok belum Tinggal kelihatan juga selonjoran batang doang, Dik. hidungnya. Ini udah jam berapa? Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Nia. Kayaknya gua kenal dikit ini. Benar. Ini wali murid yang dulu anaknya sekolah di sini. Gua kenal nih, gua kenal Mana mukanya, perginya tapi dia? namanya gua nggak kenal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak. Ngapain? Pak Sata ya yang jaga ini? Iya, Bapak malam-malam di sini ngapain? Ini Pak, saya nunggu temannya Nia temannya Ayu, si Nia. Oh, temennya Ayu.
Oh iya, saya lupa anak Tadi Bapak lihat gak di belakang? Pak, saya dari belakang sudah keliling ke sono ke sini. Saya berdua tuh kagak nemuin siapa-siapa. Siapa Pak? Ya udah Saya baru muter. yang benar. Masa saya bohong? Pak. Ya udahlah saya langsung cari aja ya. Kasihan udah malam Pak, jam berapa ini? Ya udah, nanti kalau misalnya ini ntar saya bantu nyari deh, Pak. Iya iya. Ya ya Ya, ya. Pak, misi Pak ya. Ya ya. Malam-malam apaan sekolah kan? Ini dulu anaknya sekolah di sini di. Oh, yang si Ayu itu. Iya, yang tadi disebut sama dia. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba anaknya ini nggak ada umur gitu, Di. Meninggal pulang ke Sukabumi. Balik papan. Sukabumi, Di. Terus Bang. Ya udah, sekarang kita bantu nyari aja, kesian itu orang. Ada. Ayo, udah malam gini. Ayo bantu nyari. Agak lagi malam-malam sekolahan. Hai anak gadis, ikutlah denganku. Karena temanmu telah menunggu di tempat terindah yang tidak pernah kau bayangkan. Ayo, ikutlah denganku, temani temanmu. Karena dia sudah hidup tenang, hidup bahagia, serba berkecukupan. Lain dengan di duniamu. Hai anak gadis, cepat kau datang kepadaku, karena aku dan temanmu telah menunggu lama untuk kehadiranmu. Waktu berjalan begitu cepat. Jangan kau perlambat. Waktu kita sangat singkat. Jangan kau ulur-ulur waktu. Karena di duniamu serba kekurangan. Lain dengan di duniaku. Ayo, bangun, bangkit. Ayo, ikutlah denganku segera. Suara apa tadi? Siapa kamu?
Siapa dia? Pak. Pak. Bapak. Iya Nia, ada apa? Ada apa? Ini Pak. Ah, nggak ada kok. Itu cuma halusinasi kamu aja kali Nia. Tadi ada suara Pak. Nggak ada. Bapak udah lama tinggal di sini, nggak ada yang gangguin. Ada Pak. Sekarang Nia tidur lagi aja. Bapak jangan kemana-mana ya Pak. Enggak, Bapak jagain Nia. Udah tidur lagi aja. Apa mungkin setan hitam legam itu ada di sini? Ah, nggak mungkin. Hai, anak gadis, cepat, waktu kita sebentar. Teman-teman telah menunggu, dan setelah kau ikut bersamaku, kau ajak temanmu yang lain untuk bergabung dengan kita. Karena kehidupanku sangat nyaman, sangat enak, jauh dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Aku janji kau akan hidup bahagia. Sekarang aku tepat di belakangmu. Cepatlah kau bangun. Ikutlah bersama untuk kehidupan yang lebih enak. Ayo cepat anak gadis, waktu berjalan dengan cepat. Waktu kita sedikit. Bila terdengar suara ayam berkokok, itu suatu tanda bahwa waktu kita telah habis. Maka sebelum ayam berkokok, cepat kau bangun, ikutlah bersamaku. Ayo, aku di samping. Cepat kau bangun anak gadis. Jangan kau terlena dengan mimpi-mimpi dunia yang tidak jelas. Ikutlah dengan maka mimpi itu bukan khayalan. Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Teman-teman yang telah merasakan nikmatnya hidup bersamaku, bangun.
Jangan kau terlena dengan mimpi. Bangunlah gadisku. Waktu kita semakin menipis. Sinar rembulan mulai rair. Ayo bangun. Bangun gadis. Kesempatan ini tidak datang untuk kedua kali. Dan ada pun kesempatan dua kalinya, ini sangat lama. Menunggu sampai bulan purnama selanjutnya. Ayo gadisku, waktu semakin menipis. Sinar rembulan mulai terhalang awan hitam. Untuk kehidupan yang lebih baik. Bangun gadis. Teman-teman pulang. Bangun gadis. Ikutlah denganku sekarang. Ikutlah denganku sekarang gadisku. Teman-teman jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Tinggalkan mimpi-mimpi. Ikutlah denganku ke dunia nyata. Ikutlah bersamaku. Gadis, tinggalkan dunia. Ikut bersamaku cepat.
Kau mau ikut dengan untuk kehidupan yang kau mau ikut dengan untuk kehidupan yang lebih enak. Nia, Nia, bangun nak, udah siang. Lah, kok Nia nggak ada di kamarnya? Mana dia? Nia, Nia, ayo nak kita sarapan dulu. Bapak udah bikin sarapan tuh di dalam. Nia, kenapa kamu diem aja Nia? Ayo kita sarapan dulu di dalam, Bapak udah bikin. Jangan-jangan sudah diambil setan hitam legam. Makanya nih ya, jangan menganggap enteng makhluk yang kasat mata. Nia, Nia. Ayo kita sarapan di dalam. Nia, kamu kenapa Nia? Kan Bapak sering bilang Nia, jangan menantang makhluk yang kasat mata. Nia,